ditanggapi sekaligus mungkin ini. Iya, terima kasih Pak. Jadi dari Pak Ibu Selvi ya. Terima kasih, memang kegiatan ini kita mendorong tidak hanya untuk kelapa tapi juga kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga food court, saya dengar juga hotel full sekarang. Begitu pula kendaraan, bahkan juga tempat jualan yang lainnya juga full. Ini luar biasa. Kemudian yang berikut juga Karao. Tadi malam seperti saya sampaikan tadi bahwa kita perkenalkan juga Karao. Banyak masyarakat dari luar negeri ini bisa membeli. Berikut Bapak sekalian, tadi dari Pak Sarson masalah teknologi. Jadi di pameran ini Pak, banyak teknologi, bahkan ada satu mesin itu semua dari A sampai Z keluar sendirinya. Ini ada dari India kalau tidak salah dipamerkan. Kemudian yang kedua, ada dari orang Indonesia sampai dengan air kelapa itu bisa jadi energi Pak. Listrik Pak. Itu luar biasa. Kemudian kokofit itu bisa dibuat jadi genteng, kemudian jadi jadi tehel dan seterusnya. Ini luar biasa. Ini butuh teknologi dan ini butuh modal. Karena itu pertemuan ini saya kira tidak sekedar seminar dan sebagainya, tapi melahirkan inovasi dan juga tukar informasi teknologi. Termasuk yang Bapak sampaikan tadi soal perbanyakan tisu culture. Memang di Indonesia masih terbatas. Di beberapa negara seperti di Brazil dan sebagainya itu tisu culture itu sudah berkembang. Perbanyakan kelapa. Hari ini di Gorontalo, di Balai Palma yang ada di Manado, itu 3 tahun bisa. Yaitu kelapa genja Pak. Kelapa genja. Sekarang yang ada yang kita tanam di Huyula sana itu 3 tahun. Kemudian cara menanamnya juga itu bisa mempercepat produksi. Salah satunya harus dia lebar. Sekarang ini kan kadang-kala hanya 40 kali 40. Kalau kita buat 1 kali 1 itu cepat sekali pertumbuhannya dan dia punya buah juga akan cepat. Nanti mungkin Ibu Jalvinya juga akan menjelaskan. Berikut masalah teknologi hilirisasi Pak. Di Kabupaten Gorontalo ini ada 3 pabrik. Ada pabrik industri yang besar, ada juga industri kecil menengah. Yang kami punya di Pulau Bala itu, yang tadi juga dikunjungi oleh para peserta, yaitu sentra industri kecil menengah. Jadi yang menengah dan kecil. Itu pembuatan VCO, pembuatan minyak kelapa dan seterusnya. Kemudian tadi juga kami mengunjungi briket. Ini sudah ekspor Pak. Itu ke Jeddah dan kalau tidak salah di Kabupaten Gorontalo itu ada 3 pabrik khusus untuk briket. Yang ini sekarang juga ada di pameran ini dibuat untuk sisa dan untuk merokok itu dan sebagainya Pak. Itu saya kira yang terkait dengan itu dan kami juga mendorong industri lebih besar lagi yaitu IJBNet, Indonesian Japan Business Networking. Itu akan membuat aftur seperti yang Ibu Jalvina sampaikan tadi, bensin dari kelapa. Jadi di setiap tahun itu kalau tidak salah 15 miliar butir kelapa yang dihasilkan, sepertiga itu rusak. Nah yang rusak itulah yang akan dibuat menjadi aftur. Dan ada 2 pabrik di Indonesia akan dibuat, 1 di Indonesia Barat, kelihatannya di Lampung Bu ya, Palembang. Ya, yang di Riau. Yang 1 berada di Sulawesi Utara, di dekat Bitung Pak. Kita berharap ini menjadi tempat supply daripada yang kelapa-kelapa yang yang reject itu dan ini akan mengakibatkan harga kelapa pasti akan naik. Yang berikut Bapak sekalian, saya juga ingin menyinggung tadi masalah apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk generasi akan datang juga Pak. Dan saya kira sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan kita berharap apa yang dilakukan di World Coconut Day ini tidak sampai di sini. Tapi kita dorong sampai dengan akan datang. Karena itu kami kolaborasi juga dengan perguruan tinggi. Kemarin ada seminar internasional juga Pak Prof, Pak Sarson. Teman-teman dosen-dosen pertanian. Itu dari Manado, kemudian Sulawesi Tengah. Berikut juga dari pembicaranya 3 orang dari luar negeri. Tapi melalui online, termasuk juga yang juga dari sini.
Sehingga tukar menukar informasi terkait dengan perkelapaan ini dilakukan oleh para akademisi juga. Sehingga pendampingan kepada kita semua, kita berharap kelapa ini dikembangkan berdasarkan data dan berdasarkan berbasis ilmu pengetahuan. Sehingga akan berkembang dengan baik.